Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Ketika Yesus dan para muridnya mendekati Yerusalem dan sudah hampir sampai di Betania di lereng Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya mendahulunya. Ia berpesan kepada mereka, "Pergilah ke dusun depanmu itu dan segera sudah masuk ke situ, kamu akan mendapati seekor anak keledai tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Bukalah talinya dan bawalah kemari, dan kalau ada yang bertanya apa yang kamu maui, katakanlah Tuhan memerlukannya, maka orang itu akan berikan izin." Lalu kedua murid itu pergi dan mereka dapati anak keledai itu tertambat di luar dekat pintu di jalan, dan mereka buka talinya. Orang-orang yang berdiri di situ bertanya, "Mengapa kamu lepaskan keledai itu?" Kedua murid menjawab seperti yang dipesan, lalu mereka dibiarkan. Mereka menuntun keledai itu kepada Yesus dan meletakkan pakaian mereka di atas punggung keledai itu, lalu Yesus naik ke atasnya. Banyak orang mengambarkan pakaiannya di jalan, yang lain memotong daun-daunan di ladang, dan orang yang berjalan di muka di belakang bersorak-sorak, "Hosana, terpujilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah kerajaan Parao yang kini tiba, terpujilah yang Maha Tinggi." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Saudara-saudariku, biasanya orang suka menjadi tenar, menjadi besar dan terkenal karena banyak orang mengeluh-elukannya. Hari ini kita juga mengeluhkan Tuhan Yesus di kota suci Yerusalem. Tetapi kebesarannya bukanlah kebesaran untuk menguasai, namun untuk melayani dengan segala pengorbanannya. Maka semangat melayani dan pengorbanan itulah yang mesti kita teladani, kita ikuti. Setiap kali kita merayakan Minggu Palma ini, betapa Tuhan bukan berkuasa di istana, melainkan rela mengorbankan hidupnya bagi penebusan dan keselamatan kita. Simbol melayani Tuhan adalah bagaimana Dia naik keledai sebagai tunggangan, sebagai binatang yang membawa beban. Tuhan pula lah yang akan mengangkat segala beban-beban kehidupan kita, segala persoalan, segala dosa, segala kesalahan kita. Dan semoga pengorbanan Tuhan menjadi kekuatan kita untuk selalu pula rela sedia berkorban bagi keluarga dan sesama. Kita hendak mohon berkat pula untuk daun palma, semoga menjadi tanda melalui daun palma pintu hati kita, rumah kita selalu terbuka akan kehadiran Tuhan, dan kita pula mewujudkan damai di tengah keluarga dan sesama. Karena itu, mari kita berdiri, kita acungkan daun palma kita untuk mohon berkat Tuhan bagi hidup kita, keluarga kita sekalian.
Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah Kristus pembaru dunia. Hosana, marilah berdoa. Allah Bapa yang pengasih, dalam Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah di tengah-tengah kami sebagai orang yang dihina serta dianiaya. Kami mohon, bukalah hati kami melalui misteri penderitaan Putra-Mu itu, serta jadikanlah kami bersedia mengikuti jejaknya sambil memanggul salib kami sendiri. Sebab bila Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah yang fasih, supaya dengan perkataanku, aku dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi, ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku. Aku tidak melawan dan tidak mundur. Aku memberi punggungku untuk dipukuli orang, dan daguku kubiarkan dicabuti janggutnya.
Aku tidak menyembunyikan mukaku pada saat aku dinodai dan diludahi. Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. mencibirkan bibir dan menggelengkan kepala. Mereka bilang, ia pasrah kepada Allah. Biarlah Allah yang meluputkannya. Biarlah Allah melepaskannya. Bukankah Allah berkenan kepadanya? Sekawanan anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung. Membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Ya Allahku, mengapa Kau tinggalkan aku? Maka aku akan memasyurkan nama-Mu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah jemaat. Hai kamu yang takut akan Tuhan, puji
pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas, dan di bawah bumi. Dan bagi kemuliaan Allah Bapa, semua lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus sudah taat bagi kita. Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Umat silahkan duduk. Setelah itu diperiksa oleh Mahkamah Agama, pagi-pagi benar imam kepala bersama tua-tua para ahli Taurat serta seluruh Mahkamah Agama sudah bulat mufakatnya bahwa Yesus harus dihukum mati. Mereka membelenggu Yesus, lalu membawa Dia dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepada Yesus, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya."
Lalu para imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap Yesus, dan Pilatus bertanya kepadanya, "Tidakkah engkau memberikan jawab? Lihat betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab, sehingga Pilatus merasa heran. Telah kebiasaan membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya menurut permintaan orang banyak. Pada waktu ada seorang yang bernama Barabas yang jadi penjara bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam suatu pemberontakan. Maka datanglah orang banyak itu dan meminta supaya kebiasaan itu juga diikuti. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, apakah kau menghendaki supaya aku bebaskan raja orang Yahudi ini?" Pilatus mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi para imam kepala menghasut orang banyak supaya mereka meminta Barabaslah yang dibebaskan bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Kalau begitu, apakah yang harus kuperbuat tentang dia yang kamu sebut sebagai raja orang Yahudi ini?" Dan mereka berteriak, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia!" Dan karena ingin memuaskan hati banyak orang itu, Pilatus membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi sesahnya lalu diserahkan untuk disalibkan. Kemudian para serda membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepada Yesus, menganyam mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Kemudian mereka mulai memberikan hormat kepadanya, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepala Yesus dengan buluh, meludahinya dan melutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pakaian Yesus sendiri. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewatlah seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberikan anggur bercampur mur kepadanya, tetapi Yesus menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan Yesus, lalu membagi pakaiannya dengan bank undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Saat Yesus disalibkan, hari menunjuk jam 9. Alasan mengapa ia dihukum disebutlah pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan Yesus disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikianlah genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana mengucat Yesus dan saling menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang merobohkan bait suci dan membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib dan selamatkanlah dirimu." Demikian juga para imam kepala ahli Taurat mengolok Yesus di antara mereka sendiri, dan mereka saling berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias Raja Israel turun dari salib, supaya kita melihat dan percaya." Bahkan kedua orang disalibkan bersama-sama dengan Yesus mencelanya juga. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi lama sabachthani," yang artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia manggil Elia." Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu, dan memberikan Yesus minum seraya berkata, "Baiklah, ia kita tunggu dan kita lihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Lalu bersulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Mari kita berlutut sejenak.
Ketika itu tabar suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan Yesus melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku sekalian, kita manusia mudah berubah dan goyah dalam sikap iman. Bisa tadi orang pernah memuji, menghargai kita, tapi bisa juga karena hasutan, karena tertentu, pujian lalu berubah menjadi hujatan. Orang yang dulu memuji, lalu sekarang bisa mencaci, memaki-maki. Orang yang dulunya pernah kita beri kebaikan demi kebaikan, bisa terjadi membalasnya dengan kejahatan dan kejahatan. Orang mengibaratkan air susu dibalas dengan air tuba. Tetapi kita bisa belajar dari kehidupan dan cinta Tuhan. Begitu banyak orang mengalami kebaikannya dan sekarang mereka berubah. Orang yang mungkin dulu disembuhkan, diberi makan, diberi berkat, kini mereka bersama banyak orang berteriak, salibkanlah, salibkanlah. Mereka lebih memilih Barabas, orang jahat, daripada Yesus, orang baik. Tetapi ternyata cinta Tuhan tak pernah putus dan pupus. Ia tetap jalan terus. Meskipun harus menanggung konsekuensi jalan salib, bermahkota duri, bahkan kematiannya. Itulah anugerah dan hadiah yang istimewa dari Tuhan yang kita imani, kita ikuti sebagai anggota gereja. Maka semoga perayaan Minggu Palma menjadi kekuatan kita, bagaimana kita tidak pernah berubah serta goyah dalam hidup iman kita. Selalu kita imani, kita ikuti, kita teladi Yesus Sang Putra Allah, kendati mengalami derita, sengsara, bahkan kematian. Semoga dari hidup kita tetap selalu memancar kebaikan demi kebaikan, karena itulah panggilan dan pertusan yang Tuhan berikan kepada kita. Semoga daun palma yang telah diberkati nanti letakkanlah di rumah pada salib Tuhan sebagai ungkapan, Tuhan, kami juga mau setia bersama Engkau pula ketika harus menanggung salib kehidupan untuk sampai pada kemuliaan kehidupan yang abadi, yang mulia kekal. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita perbarui iman kita dalam doa para rasul. Aku percaya akan Allah, bersama dengan Tuhan Yesus yang tak sampai wafat tapi dijunjung tinggi oleh Bapaknya, mari kita menghadap Bapa seraya berdoa. Bagi gereja yang menderita, ya Bapa yang Maha Kuasa, tabahkanlah mereka yang menderita, dihina, difitnah karena imannya, agar mereka tetap berpengharapan bahwa sesudah cobaan akan datang pembebasan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat,
Ya Bapa yang Maha Kuasa, dampingilah para pemimpin masyarakat kami, agar dengan tabah tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan tidak tergoda untuk mementingkan kepentingan diri sendiri. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sanak saudara yang menderita, ya Bapa yang penuh belas kasih, berkatilah dan dampingilah saudara-saudari kami yang sedang mengalami penderitaan, agar dengan rela dan penuh iman mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri yang berkumpul di sekitar altar ini, ya Bapa yang Maha Murah, curahilah kami dengan semangat Yesus Kristus Putra-Mu, agar kami dapat saling membantu dalam memanggul salib kehidupan kami sehari-hari dalam mengikuti jejak Putra-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Iya Bapak, kami persembahkan kasih kudus berdoa pula untuk Bapak FX Sugeng. Genap 1000 hari yang lalu Engkau berkenan memanggilnya. Pula untuk Tete Willy Brodus Tuaru Tubun, Nenek Lonilah Maya Bubun, Tete Nenek Yang, serta keluarga besar Bapak Lazarus Rumlus, serta keluarga di desa Litpuan yang telah berpulang. Semoga mereka semua Kau terima dalam sukacita abadi. Ampuni kekurangan dan salah dosa mereka dalam tahun-tahun hidupnya, dan Kau meneguhkan keluarga tinggalkan, tetap setia, tabah mengimani Engkau. Kami berdoa pula untuk Mama Redenta, tuar tubuh yang merayakan ulang tahunnya. Semoga berkah senantiasa menyertai kehidupannya beserta semua anak cucunya. Mohon berkah-Mu juga bagi satu keluarga yang sedang sakit, ayah, ibu, dan anak. Ya Bapa, semoga sabda-Mu anugerahkan kepadanya, memberikan kelegaan, kesegaran, kekuatan kembali. Juga untuk Bapak Sony, semoga bisa lebih sehat dan kuat. Mohon berkah-Mu juga untuk keluarga Ibu Heni dan Ibu Aung, semoga berkah menyertai kehidupannya dalam rumah tangga, karya usahanya. Serta untuk keluarga Bapak Berlian dan Ibu Devi, semoga segala rencana karya usahanya Engkau berkenan berkatinya. Kami mohon berkah-Mu juga untuk komunitas Panti Wirda Santana, ya Bapa, semoga berkah melimpah untuk para oma di masa lanjut usia mereka, bersama seluruh karyawan, para pengurus, para pemerhati donatur. Semoga apa yang mereka persembahkan meluap dari doa dan cinta mereka. Kami memberikan pula untuk rencana bangunan rumah mulia, ya Bapa, semoga segala karya yang baik kami panjatkan di hadapan-Mu dalam doa dan kasih kami. Berkatilah setiap orang yang dengan rela gembira bersedia terlibat di dalamnya. Kami berdoa pula bagi satu keluarga, ya Bapa, Engkau mengerti kehidupannya, ulurkanlah berkat-Mu. Semoga segala apa yang mereka doakan boleh terjadi dalam terang kehendak-Mu. Dan mari kita doakan hidup kita, keluarga kita. Allah, Bapa kami di surga, demi cinta kasih-Mu Engkau mengendai kami menjadi putra-putri yang berkat jasa Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mohon terimalah dan kabulkanlah segala permohonan serta doa kami ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita unjukkan persembahan.
Berdoalah, saudara-saudariku, supaya persembahan berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan kami, bersatukanlah dengan korban putra-Mu, Yesus Kristus yang terkasih, sehingga mendatangkan belas kasih bagi kami, yaitu rap pengampunan dosa yang mendamaikan kami dengan Dikau, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab meskipun tak bersalah, Ia rela menderita bagi mereka yang bersalah. Ia rela pula dihukum mati secara tidak adil bagi mereka yang jahat. Wafatnya menghapus segala dosa kami, dan kebangkitannya memperolehkan kebebasan bagi kami. Kristus itu pula lah yang oleh surga dan bumi, oleh para malaikat dan malaikat agung dipuji dan dimuliakan. Maka berkenankanlah kami ikut serta mengagungkan Dia dengan tiada hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau, ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa, dengan jemaat-jemaat separoki dan sekuskupan,
dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam berani kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut, Engkau telah meninggikan Dia, mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung secara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu mecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Akulah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Antonius, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanlah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
Mari madukan syukur kita dalam doa diajarkan Tuhan Yesus. Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, bebaskanlah kami dari yang jahat. Saudara-saudariku Tuhan yang mulia, penuh cinta, yang rela menderita sengsara bahkan wafat di kayu salib, kini ada di tengah-tengah kita. Dialah Yesus Kristus, sumber damai sejahtera sejati dan abadi. Maka di hadapan Tuhan mari bersatu kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, jangan bertungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Saudara-saudariku, inilah sang kesenat domba Allah, Tuhan yang mulia, yang mencintai, yang rela sengsara, wafat bagi penebusan keselamatan kita. Maka berbahagialah kita semua diundang dalam perjamuan Tuhan. Tubuh Kristus yang kita sambut, menyembuhkan, melindungi, mengantar kita ke hidup yang kekal. Yesusku,
mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir
Iya Bapa, jika tak mungkin piala yang berlalu tanpa aku minum, jadilah kehendak-Mu. Marilah kita berdoa. Kita mohon perlindungan Bunda Maria bagi hidup kita, bagi keluarga. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Allah Bapa yang Maha Rahim, dengan gembira kami telah menerima Putra-Mu di tengah-tengah kami sebagai santapan rohani bagi kami. Kami mohon, kuatkanlah kami semua dalam manggul salib masing-masing dan terus setia mengikuti jejaknya menempuh jalan penderitaan menuju kebangkitan yang mulia. Sebab bila Tuhan dan pengantara kami yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudaraku sekalian beserta keluarga, anak cucu dan setiap orang yang kita doakan senantiasa dinaungi dan dilindungi, dikuatkan, disembuhkan, dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan ibadah Ekaristi kita sudah selesai. Marilah pergi kita diutus.